Oke, ini laporan laba juga begitu ya. Itu harus dibuat berapa komponen yang bisa mengakibatkan kita mengalami keuntungan apa kerugian. Ini contohnya. Berarti kita contoh dengan di sini kita bisa lihat dengan pajak 10% maka kita masih mengalami keuntungan sebesar 4.300.000. Itu ya. Oke. Ini arus kas itu juga kita harus tahu ada arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan. Ini yang utama harus kita lihat dari sini. Itu harus tahu ya kondisi ini. Maka ini ya 3 komponen itu harus kas operasi, aktivitas investasi dan pendanaan. Kalau transaksi terkait dengan yang masuk ya dalam menentukan apa laba bersih itu namanya arus kas aktivitas operasi. Kalau investasi berarti transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aktiva yang tidak untuk diperjualbelikan kembali, investasi. Kalau pendanaan terkait dengan kas yang didapatkan atau dikembalikan pada pemilik modal atau kreditor. Itu makanya biasanya membuat komponen arus kas ini harus minimal 3 ini harus kita ada ya. Nah itu nanti didesain di dalam cash flow-nya, arus kasnya itu ya minimal unsur 3 ini. Bukan membuat satu-satu enggak, tapi 3 dijadikan satu dalam cash flow kita ya, tapi yang membuat 3 ini. Oke ya. Nah, seperti ini ya contohnya begitu. Baik ya. Ini hati-hati, usaha kecil itu mudah terjerumus pada masalah manajemen kas biasanya itu. Apa yang hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Kalian pertama ya biasanya pengawasan intern yang buruk ini ya, karena merasa itu uang kamu, duit kamu, apa kamu ya, jadi akhirnya apa pemakaiannya, pengelolaannya kadang-kadang sedikit liar, kadang-kadang nggak terkontrol ya. Tentu yang paling contoh buruk yang sering terjadi adalah ya, kamu kalau gajian ya, gajian mendapat gajian, uang gajian bulanan itu, coba lihat ya, lihat kira-kira apa banyak buruknya apa banyak baiknya manajemennya. Buruknya atau baru di tengah jalan udah utang dulu ya, istilahnya apa, gali lubang tutup lubang, baru gajian besok udah habis, kan lucu itu kan. Itu kan apa, paradok gitu kan. Harusnya senang, jadi ada orang bahagia terima gaji, begitu besok udah nggak bahagia. Jadi ada lagi yang ekstrim, senangnya saat terima slip gaji tapi tidak merasakan hasilnya. Itu bukan nggak merasakan, karena manajemen yang buruk tadi ya. Itu umumnya kayak gitu ya, personal dan kurang kas, perencanaan kas yang kurang, tidak mampu memperhatikan kebutuhan kas, maka akan berisiko terhadap minus. Itu sering ya, tadi nggak didesain dengan baik ya. Penyimpanan pengawasan dana yang tidak tepat ya, misal karena memiliki kas yang banyak, buru-buru beli tanah. Nah itu kecenderungan kita gitu ya. Saya melihat teman-teman bisnis saya juga begitu, banyak kan begitu. Kalau lagi banyak duit, ada penghasilan yang cukup bagus, langsung beli ini, tapi nanti itu akan sulit waktu saat nanti dia kekurangan likuiditas, maka dia akan jual murah yang tidak sesuai dengan nilai appraisalnya. Ini akan biasanya akan terjadi begitu. Kesalahan memberikan piutang yang tidak mampu mengendalikan tagihan ini ya sering terjadi juga begitu ya. Di usaha pertama itu ya udahlah gampang lah, nanti udah bayar besok-besok, lama-lama ya itu tadi ya, akhirnya apa, dia terjerembab dengan pembiayaan. Karena di awal tuh justru jangan sampai kita kebijakan piutangnya lebih tinggi daripada yang cash on cash itu ya. Kelima adalah kelemahan mengendalikan biaya ya, biasanya terlalu berlebihan di awal-awal itu ya. Itu yang sering terjadi.
potensi tidak untuk ya supaya kamu tahu ya proporsi tetap kita berapa ya, biaya variabel kita berapa. Oke ya, sorry, apa namanya, koneksi jaringan agak lemot. Oke, lanjut ya. Nah, ini ya contohnya. Nah, permodalan usaha ya, dari mana ya kita mendapatkan permodalan usaha ya. Oke, jadi ini juga kapan pembiayaan usaha dibutuhkan: awal memulai usaha, pengembangan usaha, atau ketika kesulitan keuangan. Jadi 3 aspek ini harus kamu prediksikan dengan baik ya. Supaya apa? Supaya kalian bisa memahami ya terhadap apa, minimal adalah safety money, atau kita ya safety capital ya. Suatu saat kita pasti akan, jadi kalau orang ngomong artinya kita jangan pikir kalau usaha jangan pikir modal deh gitu kan. Iya, memang kita nggak mengejar modal ya, jadi bukan satu-satunya untuk kita itu bisnis itu adalah uang, enggak, tapi perlu juga dipersiapkan di awal walaupun sifatnya sedikit, step by step gitu kan. Kita tetap harus ada uang, nggak mungkin enggak ya. Kalau saya mulai usaha dari nol, iya, tapi kan waktu nol itu bukan berarti nggak punya uang gitu. Tetap kalau uang itu pinjem atau uang apa itu bisa aja ya gitu. Nah, itu artinya apa? Anda harus memikirkan awal memulai usaha itu butuh modal. Pengembangan usaha juga iya, atau dalam kesulitan itu juga. Yang sering kalau kesulitan keuangan sampai jual harta benda untuk menutupi keuangan tersebut. Walaupun ini tidak menjadi ekspektasi kita semuanya dalam bisnis, tapi realitanya bisa terjadi ya. Namanya juga kayak apalagi kondisi sekarang ini ya, COVID, pandemi ini berimpact terhadap banyak bisnis usaha yang mana tidak mendapat pendapatan tapi operasionalnya jalan terus. Maka suka manajemen pasti akan menyedot keuangan yang mungkin dari sisi kapital pribadi bisa digunakan untuk menutupi kekurangan dan kesulitan. Oke, penggunaan pembiayaan ya itu bisa untuk modal kerja, investasi dan lain sebagainya. Itu ya. Permasalahan UKM dalam permodalan ya, pertanyaan mendasar, akses terhadap sumber permodalannya atau semangat kewirausahaan, keuntungan usaha habis untuk kebutuhan konsumtif. Ini yang sering terjadi permasalahannya. Dipakai konsumtif ya, punya duit sedikit langsung makanya sate, makanya ini ya berat ya. Kayak kamu itu kan habis gajian biasanya apa? Langsung ke mall ya, ke mall gajiannya langsung ya habis duit kamu ya. Dan usaha digunakan untuk keperluan usaha ya, bukan keperluan usaha tidak berani berhutang dan sebagainya. Itu permasalahan yang terjadi ya. Jadi itu ya, lanjut ya. Pasar umum UKM bisa dana pendampingan usaha di kementerian terkait dan banyak ya. Ini yang terjadi itu dari mulai ya pemerintah maupun dari lembaga perbankan dan sebagainya. Strateginya ya, mengawali usaha dengan modal sendiri itu yang paling baik, meminimalkan resiko ya. Dan walaupun kecil ada namanya legalitas usaha, ini untuk
akses perbankan itu juga perlu ya. Anda menata keuangan Anda secara rapi ya, progresnya harus baik, ada rekening banknya harus diperhatikan dengan baik ya, pastikan itu semuanya harus ini ya. Mensiasatinya ya, misalkan usaha baru menghindari biaya beban, itu perbaiki manajemen internal, pertimbangan resiko kredit seperti sebelumnya menentukan bank dan lain sebagainya. Itu contoh-contohnya ya. Kalau menembus akses perbankan bisa lewat BUMDes, KUR dan lain sebagainya ya. Mitra dengan pihak ketiga ya, dengan joint venture juga baik ya. Dan selanjutnya adalah sumber permodalan alternatif, bisa pegadaian, koperasi dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan ya pada materi kali ini tentunya ya. Sebelum saya akhiri, dan ini adalah pertemuan terakhir saya ya, tentunya sekali lagi secara komprehensif ya, walaupun kamu basicnya accounting, tapi memahami keuangan itu adalah suatu keunggulan ya. Karena apa? Praktek keuangan ini adalah strategi basic untuk Anda memulai apa saja ya, apa saja, baik itu ada untuk bekerja atau manajemen permodalan atau manajemen investasi atau manajemen pengeluaran ya, pembiayaan dan lain sebagainya ya, atau manajemen usaha, baik itu usaha kecil, menengah maupun besar, itu perlu ada namanya manajemen keuangan. Sampai dari sederhana sampai yang kompleks atau rumit itu diperlukan. Kalau sederhana mungkin cukup dengan apa? Excel dan sistem sederhana, tapi kalau rumit tentunya harus dibutuhkan apa? Alat bantu seperti software finance yang sudah banyak beredar di lingkungan bisnis kita ya. Karena apa? Semakin kompleks tentu alatnya makin banyak, maka perlu kecepatan analisis, maka dibutuhkanlah software seperti itu. Tapi intinya, apapun metodenya, alatnya secanggih apapun, tentu butuh manusia yang bisa memahami tentang konsep dinamika dari manajemen keuangan tersebut. Karena manajemen keuangan itu dinamis, tidak statis seperti accounting. Kalau accounting, kalau posnya ini dia statis di situ, dan itu akan menjadi rutin dan clerical sifat pekerjaannya. Tapi kalau finance enggak ya. Walaupun mungkin penjualan negatif tidak bagus, tapi belum bisa perusahaan itu dikatakan merugi, malah bisa menguntungkan, bisa untung dan lain sebagainya. Itulah ya namanya keajaiban atau miracle daripada pengelolaan keuangan. Ya, jadi penurunan penjualan itu tidak equal atau tidak ekuivalen dengan kerugian atau namanya penurunan pendapatan. Enggak. Itu bahwa kita mengalami peningkatan penjualan itu memang kewajiban karena itu bisa meningkatkan pendapatan. Tapi sekali lagi bahwa setiap hal-hal yang terkait dengan penurunan penjualan bukan equal atau bukan sama dengan kita akan mengalami penurunan pendapatan. Tidak sama itu. Nah, itulah ya yang perlu kita pelajari. How to make everything ya in the business is make sense dan profitable dan bisa membangun kemajuan bersama. Oke, nah saya pikir itu, dan seperti lagi nanti materi terakhir dan termasuk Excel tadi saya kirimkan, jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan ya. Itu tadi. Mister, ada pertanyaan? Aku mau bertanya. Ya. Ini kan pertemuan terakhir ya, Mister. Untuk kisi-kisi UASnya gimana itu, Mister? Apa? Untuk kisi-kisi UASnya. Oh, UASnya kan bisa saya. Oh, kisi-kisi UASnya kan bisa sampaikan lewat itu WA. Oh, iya. Nggak usah khawatir, WA-nya jangan sampai ditutup dulu sebelum nanti berakhirnya UAS ya. Gitu. Ya, Mister. Oke, siap. Makasih, Mister. Oke ya. Kalau tidak ada, Mister, jangan lupa absennya nanti dikirim dan saya akan kirim segala materinya yang hari ini saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih ya atas pertemuan ini.
sayang memang belum bisa ketemu, tapi tidak menjadi hambatan untuk kita bisa melangsungkan perkuliahan ini, dan tetap semangat sampai tiba saat nanti kesuksesan adalah milik Anda. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih perhatiannya dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Yo.